Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Dewan Juri dan juga selamat datang kepada para peserta lomba yang telah berpartisipasi dan ikut serta dalam memeriahkan acara pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka memeriahkan acara Pildacil atau pemilihan dai cilik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga acara kita hari ini berjalan lancar dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Supaya acara kita berjalan secara tertib dan teratur, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, lalu dilanjut dengan penampilan peserta, dan yang terakhir, penutup. Dan pada kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah memberikan dukungan dalam terselenggaranya acara ini, yaitu dengan sponsor utama UD Titipan Ilahi dan Toko Mita, lalu didukung oleh Warung Teguh, Warung Miko, Warung Om Walianto, Warung Raditya, Chandra Farm, Warung Mama Vima, Warung Okta, Toko Pink, Nuryanto Media Care, Gembel Elite, Warung Bude Narti, Warung Lutfi, Warung Bule Widodo, Toko Omnas, Toko Putri, Warung Adila, Toko Haji Pandoyo, Toko Ima, Warung Daeng Bigung, dan yang terakhir, Kurota Ayum Shop. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada kami. Kita akan masuk ke dalam acara selanjutnya, yaitu penampilan peserta. Saya akan memanggil peserta sesuai dengan nomor urut yang telah ditentukan. Kita sambut untuk penampilan pertama dengan nomor urut 1, yaitu Safana Atfatun Nisa. Kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Dandi Abdul Malik selaku juri pada perlombaan hari ini, dan yang saya banggakan teman Irma Masjid Al Barokah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Tak lupa sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, ketika kalian berpuasa, apakah kalian pernah memikirkan selain lapar dan dahaga saja? Pulang sekolah, pulangnya cepat. Kalau habis pulang sekolah, paling cuma main HP, habis itu tidur sampai waktu berbuka. Nah, ini adalah tindakan yang sangat amat merugikan kita. Mengapa kita merugi? Karena di bulan yang suci ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa tanpa adanya gangguan syaitan. Idza dakhala syahru ramadana futtihat abawahu syahru ramadana abawahu samai wa kulliqas abawabu wasul silatis sayatin. Apabila bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, setelah itu juga, itu artinya musuh bebuyutan umat manusia sudah dibelenggu. Ibaratnya seperti sebuah lintasan yang sudah bersih dan penghalang sudah disingkirkan. Itu ibaratnya seperti itu ya. Lalu
Nah, puncaknya adalah ketika pertanyaannya itu adalah mengapa manusia sekarang ini masih sulit untuk melakukan ibadah di bulan puasa? Karena dihalangi dengan yang namanya hawa nafsu duniawi. Perbaiki sholat kita yang mungkin selama ini hanyalah gerakan tanpa jiwa. Perbaiki kepribadian kita yang mungkin selama ini tidak pernah mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Perbaiki lisan kita yang mungkin selama ini menyakiti hati saudara-saudara kita. Nah, puncak ibadah puasa seorang hamba itu adalah ketika dia menahan lapar dan dahaga untuk menggantinya menjadi rasa empati. Lalu mentalitas dari seorang muslim itu muncul ketika tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk melakukan puasa dan membayar zakat bukan tanpa sebuah alasan, melainkan untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri dan juga memikirkan orang lain. Contohnya adalah, lihatlah remaja-remaja sekarang. Mereka tidak hanya membiarkan sore hari berlalu begitu saja. Mereka turun ke jalanan, tersenyum kepada masyarakat, membagi sebuah takjil sambil tersenyum kepada mereka. Mereka baru saja mewujudkan yang namanya istilah berbagi tidak akan membuatmu miskin, melainkan berbagi akan membuatmu menjemput rezeki yang jauh lebih berkah. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk tidak membiarkan Ramadan ini berlalu begitu saja. Melainkan mari kita menjemput berkah dari Ramadan dengan saling berbagi terhadap sesama. Saya akhiri, maaf jika ada salah kata yang menyakiti hati saudara-saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Safana Atfatulisa atas penampilannya. Kita akan masuk ke peserta selanjutnya, yaitu Lutfiatul Zahro. Silakan beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Zahro dari MIL Kausar. Saat ingin membawakan tausiah yang berjudul Bakti. Izin ya. Bukti cinta kepada orang tua. Dewan juri yang arif dan bijaksana, teman-temanku yang hebat dan penuh semangat, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sampai saat ini. Bayangkan teman-teman, kalau napas saja harus bayar, pasti kita semua sudah jatuh miskin. Tapi Allah kasih gratis. Alhamdulillah. Salawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada idola kita, Nabi keren kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin bertanya, siapa di sini yang ingin masuk surga? Angkat tangannya. Wah, semuanya mau ya. Tahu tidak teman-teman, ada satu tiket VIP untuk masuk surga yang ada di dekat kita. Siapa itu? Mereka adalah orang tua kita. Ibu kita telah mengandung selama 9 bulan dengan susah payah. Saat kita lahir, ibu bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Begitu juga ayah. Beliau bekerja membanting tulang, kepanasan di bawah matahari, kehujanan di jalanan, hanya demi memastikan kita bisa makan enak dan sekolah dengan nyaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ridho, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang sangat populer. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Jadi, kalau kita membuat ibu tersenyum, Allah pun tersenyum pada kita.
Tapi kalau kita membuat ayah dan ibu menangis karena kenakalan kita, maka Allah pun akan murka kepada kita. Nauzubillah min zalik. Teman-temanku yang soleh dan solehah, coba jujur. Siapa yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah sudah bersalaman dan mencium tangan ayah bundanya? Wah, hebat. Tapi siapa yang kalau disuruh belajar malah bilang, "Ah, nanti dulu Bu, lagi mabar game nih." Atau siapa yang kalau disuruh mandi malah cemberut? Ingat teman-teman, kesuksesan kita di masa depan bukan hanya karena kita pintar matematika atau bahasa Inggris, tapi karena doa tulus yang dipanjatkan orang tua kita di setiap sujud mereka. Jangan sampai kita jadi anak yang durhaka. Jangan sampai kita menyesal ketika mereka sudah tiada ada lagi di dunia ini. Maka dari itu, mari kita berjanji untuk selalu berkata sopan. Jangan bilang ah atau membentak. Membantu pekerjaan rumah seperti membereskan tempat tidur sendiri dan membantu keduanya. Mendoakan mereka setiap selesai sholat. Yuk, kita doakan orang tua kita bersama-sama. Rabbil firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli batik. Cakep. Batiknya indah berwarna merah. Cakep. Mari kita jadi anak yang berbakti agar hidup berkah dan indah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kurangan adalah milik saya sebagai manusia biasa. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Lufiatul Zahro yang telah memberikan penampilan terbaiknya. Peserta selanjutnya adalah Kaula. Kepada Kaula dipersilahkan untuk maju. Misi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haula Arsyifa dari MI Al-Kausar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat. Bapak atau Ibu kaum muslimin dan muslimat, serta teman-temanku yang berbahagia, saya mengajak untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Tuhan yang Maha Esa telah memberi segala rahmat hingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan juga berhak atas sholawat dan salam. Rasul telah menunjukkan arah yang terang benderang dari jalan yang penuh dengan kegelapan. Hadirin sekalian yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Selama bulan puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan berdoa. Melalui doa yang dipanjatkan setiap hari bulan Ramadan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pengampunan kepada hambanya. Barang siapa beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Lalu, selain berdoa, apalagi yang bisa kita kerjakan selama bulan suci Ramadan? Di sini saya menyarankan untuk memperbanyak sedekah karena pahalanya begitu besar. Nabi Muhammad SAW bersabda terkait sedekah di bulan Ramadan. Isinya adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW pernah ditanya, sedekah apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Melalui sedekah tersebut, semoga amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga menjadi bekal kelak di akhirat. Teman-temanku sekalian, cara sedekah selama bulan Ramadan ialah dengan memberi makan untuk berbuka. Pahalanya pun setara dengan orang yang berpuasa. Barang siapa memberi makanan berbuka, makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, mari sisihkan sebagian rezeki untuk selalu mengingatnya dengan cara sedekah di bulan Ramadan. Sekian pidato singkat yang bisa saya sampaikan sebagai hamba yang penuh dengan kesalahan. Perkenankanlah saya memohon maaf jika ditemukan kata yang kurang berkenan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Sekian akhir ceramah kami, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kaula sudah memberanikan diri untuk memberikan penampilan hebatnya. Lalu kita akan lanjut ke peserta selanjutnya, yaitu Hafizah Nasruddin. Kepada Hafizah dipersilahkan untuk maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ridaullahi fi ridal walidaini wa sahatullahi fi sahatil walidaini, yang artinya keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis di atas mengajarkan kita bagaimana cara untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang anak, hendaknya kita selalu mentaati dan menghormati orang tua kita, karena di sanalah kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Al-jannatu tahtah aqdanil ummahati, yang artinya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maka dari itu, marilah kita selalu berbakti kepada ibu kita. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan membukakan pintu surga kepada kita. Sekian dari saya Hafizah Nasruddin. Mohon maaf jika ada salah kata, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Hafizah, penampilannya sangat luar biasa. Peserta selanjutnya adalah Sahira Anita Huwaida. Kepada Sahira dipersilahkan untuk maju. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke pasar pagi. Cakep. Tidak lupa membeli tomat dan terasi. Cakep. Jawab salamku kali ini dengan semangat dan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Bildakil, yang saya hormati hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sahira Kanita Wada Anwar. Umur saya 8 tahun. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan tausiat yang berjudul Keutamaan Puasa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan bagi umat Islam untuk mencapai ketakwaan. Ayat ini menegaskan bahwa puasa diwajibkan atas orang beriman sama seperti umat terdahulu dengan tujuan mendidik jiwa, mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, hari ini puasa enggak? Puasa. Alhamdulillah kalau begitu. Mari kita sama-sama belajar untuk berpuasa sejak kecil agar terbiasa ketika sudah besar. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Menutup tausiah ini, saya akhiri dengan pantun. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Tidak lupa membeli makanan. Cukup sekian tausiah dari saya. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sahira, penampilannya sangat hebat dan luar biasa sekali. Itulah penampilan-penampilan yang telah teman-teman kita berikan. Terima kasih atas penampilan-penampilan hebatnya. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Beri tepuk tangan meriah kepada para peserta. Baik, kita telah memasuki rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutup. Demikianlah acara pada hari ini. Semoga acara ini dapat menambah kebahagiaan serta kebersamaan bagi kita semua. Akhir kata, saya selaku MC mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, dewan juri, panitia, dan juga para hadirin yang telah menyukseskan acara pada hari ini. Mohon maaf jika selama memandu acara ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan ataupun menyinggung perasaan para hadirin. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.